Salam Alehim. Berjumpa kembali dalam renungan rohani hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita serta berlimpah berkat Elohim. Tema renungan rohani hari ini adalah apakah Yerusalem baru itu? Yerusalem baru yang disebut sebagai Tabernakel Elohim, kota kudus, kota Elohim, kota persegi empat, dan Yerusalem surgawi yang secara harafiah berarti surga di bumi. Kota ini sering dibahas dalam kitab sucinya di berbagai kitab, seperti di Galatia 4 ayat 26, Ibrani 11 ayat 10, Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, dan Ibrani 13 ayat 14. Tetapi paling jelas dibahas dalam Wahyu pasal 21. Dalam Wahyu pasal 21, rekaman sejarah manusia sudah berakhir. Semua zaman sudah datang dan mencapai akhir. Adonai Yeshua HaMashiach telah mengumpulkan gerejanya di pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Di mana masa kesusahan besar telah lewat. Wahyu 6 sampai 18. Pertempuran Harmagedon telah berlangsung dan dimenangkan oleh Yeshua HaMashiach. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Si Satan telah dirantai dan dicampakkan ke dalam Abisos, jurang maut tanpa dasar, selama pemerintahan HaMashiach 1000 tahun di bumi. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Sebuah bait yang baru dan mulia didirikan di Yerusalem. Yehezkiel 40 sampai 48. Pemberontakan terakhir terhadap Elohim telah ditumpas dan si Satan telah menerima hukuman yang adil, kekekalan di lautan api. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Penghakiman tahta putih besar telah berlangsung dan semua umat manusia telah diadili. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Di dalam Wahyu 21 ayat 1, Yahweh Elohim menciptakan ulang langit dan bumi. Langit dan bumi yang baru dijuluki beberapa tokoh sebagai keadaan kekal dan adalah tempat di mana kebenaran berdiam. 2 Petrus 3 ayat 13. Setelah penciptaan ulang ini, Yahweh Elohim mengungkapkan Yerusalem baru. Yohanes melihat visi kecil dalam penglihatannya, dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Wahyu 21 ayat 2. Ini adalah kota yang dinantikan Abraham melalui iman. Ibrani 11 ayat 10. Inilah tempat di mana Elohim akan berdiam dengan umatnya selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Penduduk kota di surga ini, air matanya akan diusap. Wahyu 21 ayat 4. Yerusalem baru besarnya luar biasa. Yohanes merekam bahwa kota ini memiliki ukuran di atas 12.000 stadia atau setara dengan 2.400 km panjangnya dan selebar dan setinggi panjangnya. Sebuah kota kubus sempurna. Wahyu 21 ayat 15 sampai 17. Kota ini begitu mempesona. Kota ini diterangi oleh kemuliaan Elohim. Kedua belas pondasinya
tertuliskan nama ke-12 rasul, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ia mempunyai 12 gerbang, setiap darinya adalah mutiara tunggal yang dituliskan atasnya ke-12 suku Israel. Jalanannya terbuat dari emas murni. Yerusalem baru ini menjadi berkat yang luar biasa. Kutukan di atas dunia lama sudah tiada lagi. Wahyu 22 ayat 3. Di dalam kota ini, sungai dan pohon kehidupan berada untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 1-2. Ini adalah tempat yang dikutip Paulus dalam ayat Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Elohim menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yeshua HaMasiah. Yerusalem baru adalah penggenapan agung akan semua janji Elohim. Yerusalem baru adalah perwujudan sempurna kebaikan Elohim bagi umat pemenang. Siapakah penghuni Yerusalem baru? Sudah tentu adalah Elohim, Bapa Yahweh, dan Anak Domba ada di sana. Wahyu 21 ayat 22. Para malaikat menjaga gerbangnya. Ayat 12. Tapi kota itu dipenuhi oleh anak-anak Elohim yang sudah ditebus. Yerusalem baru ini adalah tandingan yang benar terhadap Babel yang jahat, Wahyu 17, yang dimusnahkan oleh hukuman Elohim, Wahyu 18. Para orang jahat mempunyai kota mereka, dan Elohim mempunyai kotanya. Kota manakah yang bakal engkau diami? Babel besar atau Yerusalem baru? Jika engkau percaya bahwa Yeshua adalah putra Elohim, mati dan dibangkitkan, dan telah meminta anugerah keselamatan Elohim, maka engkau adalah penduduk Yerusalem baru. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 6 berkata, "Dan Dia telah membangkitkan kita bersama dan mendudukkan kita bersama di alam surgawi dalam HaMasiah Yeshua." Kita akan mempunyai warisan kekal seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Ke dalam warisan yang tak dapat binasa dan tidak bercela dan tak dapat pudar yang tersedia bagi kamu di surga. Saudara-saudariku yang sangat dikasihi Yeshua HaMasiah, jika engkau belum mempercayai Adonai Yeshua sebagai juru selamatmu, maka mari segeralah menerimanya sebagai juru selamatmu. Undangan terbuka dari Yeshua sudah diberikan kepada engkau, dan Roh serta mempelai wanita berkata, "Marilah." Dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, "Marilah." Dan dia yang haus, biarlah dia berkata, dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Jangan sia-siakan waktumu, segera ambil sikap iman untuk menerima Adonai Yeshua HaMasiah sebagai juru selamatmu. Demikianlah renungan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Bapa Yahweh Elohim pencipta semesta, di dalam Yeshua HaMasiah juru selamat yang ajaib, memberkati kita semua dan menyertai kita hingga akhir zaman. Haleluya, haleluya. Amin. Salam.